Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, pada kesempatan kali ini di pertemuan kita yang ke-12 untuk mata kuliah psikologi eksperimen, saya akan menjelaskan mengenai dasar penulisan laporan riset eksperimental. Nah, sebetulnya ulasan ini sudah dibahas secara detail oleh Bu Cleo melalui bukunya ya, dengan judul Panduan Riset Eksperimental dalam Psikologi di chapter 5. Jadi teman-teman bisa langsung baca bukunya Bu Cleo juga ya. Nah, secara umum seperti ini untuk materi kita. Ya, kita lihat di RPS ya. Di sini pertemuan ke-12 kita akan membahas mengenai ini ya, dasar-dasar penulisan laporan dan struktur teknis laporan riset eksperimental. Oke. Nah, secara umum, konsep dasar penulisan hasil riset itu yang pertama bahwa sebetulnya hasil riset itu kita tuangkan dalam laporan itu seperti bagaimana kita menceritakan proses yang sudah kita lalui sebagai seorang peneliti. Nah, kalau secara umum dikatakan bentuknya itu seperti piramida terbalik, di mana kita menjelaskan dulu hal-hal yang bersifat umum, baru kemudian semakin ke dalam itu akan semakin spesifik atau mengerucut. Laporan mengenai riset ya, terutama laporan riset eksperimental ini, penulisannya ini dikatakan sebagai sebuah proses gitu. Kenapa? Karena di situ peneliti perlu menjaga jarak dengan laporannya sendiri agar tetap objektif gitu. Karena secara umum seorang peneliti itu pasti secara subjektif memiliki tujuan tersendiri, memiliki harapan tersendiri yang ingin diwujudkan di dalam risetnya. Nah, dalam menuliskan laporan, kita harus objektif. Apapun hasilnya, baik sesuai dengan harapan atau ekspektasi peneliti atau berlawanan, ya kita harus bisa menuangkan apapun itu hasilnya secara objektif. Yang berikutnya, peneliti perlu mencermati kepadatan tulisan. Jadi maksudnya kepadatan tulisan ini ya mereview lagi seluruh hasil tulisan yang akan menjadi laporan riset eksperimental tersebut. Misalnya dalam satu paragraf, mana yang akan menjadi isi atau pokok pikirannya, lalu koherensi tiap kalimat yang menyusun suatu paragraf tersebut, kemudian juga penjelasan dari satu paragraf ke paragraf yang lain gitu ya, sehingga bisa mengefisiensikan apa yang dituliskan itu betul-betul hanya hal-hal yang memang urgent atau penting untuk diceritakan. Dan tidak lupa juga, karena ini juga sebagai bentuk karya ilmiah, peneliti harus memeriksa tata bahasa, termasuk juga typo-typo atau kesalahan ketik, dan juga penggunaan sumber atau kutipan. Nah, ini harus diperhatikan dengan seksama. Nah, kita masuk ke konsep dasar penulisan hasil riset tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa ini adalah sebuah proses dan bentuknya seperti piramida terbalik gitu ya. Di mana yang pertama itu adalah terdiri dari komponen judul, kemudian abstrak dan disertai kata kunci, kemudian ada tinjauan pustaka, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan daftar lampiran atau lampiran. Nah, ini secara umum dan yang perlu kita perhatikan juga di dalam prosesnya itu ada bab pendahuluan yang bercerita mengenai apa dan mengapa kita melakukan riset tersebut. Kemudian adalah metode. Metode ini bercerita tentang bagaimana kita melakukan riset tersebut, gitu ya. Jadi apa dan mengapa, selanjutnya adalah bagaimana, dan yang ketiga hasil dan diskusi ini adalah apa yang kita temukan dan bagaimana kita menginterpretasikan hasil analisis data kita. Nah, struktur teknis laporan riset eksperimental secara umum terdiri dari beberapa bahasan atau bab, yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Nah, di pendahuluan kita bisa lihat di sini ya.
Di pendahuluan, paparannya itu mengandung unsur-unsur yang bersifat argumentatif gitu, karena kita ingin meyakinkan apa penelitian ini tentang, gitu ya, dan mengapa kita harus melakukan penelitian tersebut. Yang kedua, proposisi logis dan didukung data. Ini sangat penting untuk mendukung argumentasi kita tadi, gitu ya. Jadi argumentasi kalau misalnya tujuan penelitian karena saya ingin mengetahui gitu, saya ingin membuktikan. Nah, ini menjadi tidak kuat gitu ya. Perlu didasari atau didukung oleh proposisi-proposisi yang logis serta data-data misalnya hasil-hasil riset yang serupa atau landasan teori yang kuat. Dan di sini di dalam pendahuluan juga ditambahkan bahwa pemilihan tema riset itu adalah hak peneliti. Jadi kita boleh menentukan apa sih yang ingin kita teliti. Selama tadi catatannya mengandung dasar yang jelas secara ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Setelah bab pendahuluan, kita masuk ke bab yang kedua yaitu tinjauan pustaka atau literatur review. Nah, di literatur review atau tinjauan pustaka ini, isinya apa sih? Nah, isinya adalah kajian-kajian yang berkaitan dengan tema riset kita atau berkaitan dengan desain dan metodologi yang akan kita gunakan. Berkaitan juga dengan temuan-temuan atau hasil-hasil riset yang serupa yang sudah pernah dilakukan. Jadi di sini yang perlu kita catat adalah relevansi menjadi hal yang wajib dan penting. Kenapa? Karena mungkin saja ketika kita melakukan literatur review, banyak sekali sepertinya yang bisa kita masukkan. Nah, tapi karena adanya keterbatasan jumlah kata gitu ya yang harus kita gunakan atau jumlah huruf yang harus kita gunakan, misalnya kita harus bisa menuangkan informasi-informasi teoritis ataupun informasi-informasi referensi yang memang kuat dan relevan dengan penelitian kita. Oke, nah selanjutnya bab yang ketiga adalah bicara tentang metode. Nah, di bagian metode ini bercerita banyak tentang seperti apa sih metodologi penelitian yang kita gunakan. Pemaparan mengenai langkah-langkah teknis apa yang akan atau telah kita lakukan, dan penjabarannya harus jelas, detail, dan sistematis, serta mengikuti standar baku metode penelitian yang dipakai gitu. Jadi kita harus menjelaskan dulu metode apa yang kita gunakan. Apakah penelitian ini kualitatif, kuantitatif, tadi ya eksperimen. Nah, bicara juga kalau eksperimen itu menyangkut mengenai desain eksperimennya. Nah, itu juga masuk ke dalam metode penelitian kita. Nah, selanjutnya bab keempat itu berisi tentang hasil, ya. Hasil ini berarti berisi paparan angka, hasil analisis data, dan interpretasi peneliti terhadap hasil tersebut. Yang berikutnya di sini lebih baik juga atau penting kita masukkan subbahasan yang disebut sebagai diskusi. Atau biasanya kita kenal dengan istilah diskusi dan pembahasan gitu ya. Di dalam diskusi ini lebih banyak untuk menjelaskan melalui kacamata peneliti yang tentunya juga menggunakan landasan kerangka teoretik ya, bagaimana kita memaknai setiap data yang muncul seperti itu. Dan selanjutnya pada bab penutup itu ada kesimpulan dan saran. Jadi di bagian kesimpulan dan saran ini kita highlight ya bahwa ini bukanlah ulangan dari bab hasil gitu. Namun menjadi poin-poin penting apa sih dari hasil diskusi tadi atau pembahasan tadi yang kemudian menjadi kesimpulan dari hasil riset kita. Nah, di kesimpulan dan saran ini harus tetap koheren sebagai bagian dari bab sebelumnya. Jadi itu harus continue gitu ya. Dan paparan kesimpulan sebaiknya berupa butir-butir dalam kalimat yang tidak naratif. Tuh.
Sedangkan pada saran itu berisi rekomendasi teoritis maupun praktis, ya ada dua, saran praktis dan saran teoritis, yang tentunya relevan dengan temuan dan keterbatasan riset yang sudah kita lalui atau kita kerjakan. Nah, kalau secara spesifik lagi dengan contoh, ini adalah struktur laporan riset eksperimen gitu ya. Ini penelitian yang pernah saya lakukan bersama Bu Dita tahun 2000, sekitar 2012-2013 gitu ya. Nah, ini diterbitkan di jurnal Manasa punya Unika Atmajaya Jakarta. Nah, misalnya di sini ya, ini komponen judul, kemudian di sini adalah identitas peneliti dan institusi asal, ini adalah layout ya untuk hasil laporan atau laporan hasil riset, itu yang kemudian bisa kita publikasikan menjadi sebuah artikel gitu ya, artikel jurnal. Nah, ini identitas tadi sudah, kemudian di sini abstrak. Nah, abstrak umumnya itu memiliki aturan di mana setiap publisher itu akan berbeda-beda gitu ya, pengelola jurnal itu akan punya aturan yang berbeda. Namun umumnya misalnya kalau di jurnal nasional itu untuk abstrak maksimal terdiri dari 150 sampai 200 kata gitu ya. Dan kemudian kata kunci ini adalah keyword ini salah satu poin yang wajib ada melengkapi abstrak gitu. Nah, biasanya memang ada aturan nanti ya untuk penulisan kata kunci, ditulisnya secara berurutan, secara alfabet, atau dengan aturan yang lain. Jadi setiap pengelola sekali lagi memiliki template atau aturan yang jelas dan spesifik terkait tata cara penulisan artikelnya. Nah, kita mulai dari judul dulu. Dari judul sendiri perlu kita ketahui bahwa kita bisa menggunakan 3 jenis gitu ya, formula untuk membuat judul yang menarik. Nah, yang pertama adalah bentuk deklaratif. Bentuk deklaratif itu artinya ya kita mendeklarasikan apa sih yang sebetulnya kita teliti secara eksplisit gitu ya, melalui judul kita. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, selfie dan agresi. Eksperimen pada mahasiswa UB. Nah, itu mendeklar gitu apa yang kita teliti. Atau ini yang kedua, bias wawancara. Perbedaan teknik wawancara situasional dan behavioral dalam hal penilaian wawancara kerja. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, bentuk yang kedua adalah deskriptif. Jadi deskriptif di sini bisa kita lihat dari contoh judul ini, Stoppablism ya. Nah, di sini reduksi stigma pada penyandang disabilitas melalui intervensi bias implisit. Nah, seperti itu. Jadi mendeskripsikan sebetulnya apa yang kita teliti gitu ya. Yang ketiga, bentuknya adalah interogatif. Nah, interogatif itu artinya menggunakan kalimat tanya. Jadi boleh saja ya kita menggunakan judul dengan kalimat tanya. Contohnya seperti ini, feeling full or empty inside. Baru di situ ada penjelasan lebih lanjut. Peran perbedaan individual dalam struktur pengalaman afektif gitu. Jadi Anda bebas menentukan akan menggunakan gaya deklaratif atau gaya deskriptif, atau yang ketiga gaya interogatif gitu ya, atau menggunakan kalimat tanya. Nah, itu mengenai judul. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian abstrak. Nah, di bagian abstrak tadi sudah kita bahas juga. Jadi pada publikasi riset konvensional atau umumnya itu memang terdiri dari satu paragraf ya. Jadi mempat satu paragraf, isinya tadi 150 sampai 200 kata, dan itu harus terdiri atas gitu ya. Satu, hipotesis utama. Yang kedua, rangkuman kita mengenai metode gitu ya, material, instrumen, partisipan, desain eksperimennya, prosedurnya bagaimana, dan juga sinopsis atau cerita singkat dari temuan kita, kesimpulan dan implikasinya apa. Nah, format yang seperti ini dikenal dengan istilah topik abstrak. Jadi penjelasan
memang tentang topik riset apa yang kita lakukan, dan bentuknya mempat dalam satu paragraf. Nah, bentuk yang kedua itu disebut juga sebagai abstrak terstruktur atau executive summary. Nah, di sini executive summary ini dikembangkan oleh organisasi konsort atau Consolidated Standard of Reporting Trials. Dan di sini abstrak itu lebih panjang gitu ya terlihatnya karena terdiri atas 4 paragraf. Jadi kalau tadi itu satu paragraf terdiri atas 150 sampai 200 kata, maka di executive summary ini terdiri atas 4 paragraf. Nah, 4 paragraf ini diberi label terpisah-pisah gitu ya, yang menjelaskan mengenai 1 introduction, 2 methods, ketiga result, dan yang keempat discussion. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh berikut. Jadi yang di bagian kiri ini ya, 1 paragraf, ya, isinya apa saja. Nah, di sini menjelaskan penelitian ini tentang apa, dilakukan di mana, populasi atau sampelnya siapa, gitu ya. Nah, kemudian juga desain eksperimennya bagaimana, dan seterusnya. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh dari bentuk topik abstrak. Kalau executive summary bisa kita lihat pada contoh sebelah kanan. Nah, abstraknya nih ya, introduction, method, result, conclusion. Ini terdiri secara terpisah atau berdiri sendiri-sendiri. Gitu. Tapi secara umum sebetulnya sama saja karena di bagian kiri pun meskipun menjadi satu seperti ini tetap ada bagian-bagian singkat ya secara singkat menjelaskan tentang tujuan penelitian apa atau risetnya apa, metodenya bagaimana, hasil singkatnya seperti apa gitu ya dan implikasi praktisnya tadi ya sebagai bentuk dari conclusion itu juga dijelaskan. Nah, oke kita masuk lagi lebih jauh tentang abstrak. Di sini diberikan tips menulis abstrak ya. Ya, menulis abstrak itu memang jadi ibaratnya kalau kita bikin laporan penelitian itu abstrak tuh yang terakhir kali kita tulis gitu. Kenapa? Karena abstrak ini adalah summary dari seluruh laporan kita gitu. Jadi semua bab per bab yang kita tuliskan itu kita rangkum dalam bentuk abstrak. Jadi alangkah baiknya sebelum menulis abstrak, kita baca dulu keseluruhan laporan kita, kontennya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian baru dibuat rangkuman dari keseluruhan isi laporan tersebut. Ingat ya, bukan copy paste, tapi kita merangkum poin-poin penting yang menggambarkan tadi sudah ada panduannya, apa saja yang harus kita jelaskan. Yang ketiga, cek ulang koherensi dan relevansi setiap kalimat serta jumlah kata dalam abstrak. Nah, ini penting kenapa? Karena abstrak memang biasanya jumlahnya sangat terbatas dan aturan-aturannya juga spesifik dan detail gitu ya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Oke, nah setelah abstrak, di bawahnya abstrak tuh selalu disertai dengan kata kunci atau keyword. Nah, kata kunci di bawah abstrak ini mencakup beberapa kata atau frase yang dianggap bisa memotret atau menggambarkan aspek fundamental suatu riset. Nah, kata kunci inilah yang nanti digunakan ketika kita mencari hasil-hasil penelitian serupa, gitu ya. Sama ketika kita mencari referensi tentang penelitian yang ingin kita lakukan, gitu. Misalnya saya meneliti tentang discrimination bias atau bias dalam seleksi kerja misalnya seperti itu ya atau high risk discrimination. Nah, dengan kata kunci itu akan sangat membantu saya untuk menemukan berbagai literatur dengan topik yang sejenis atau bukan hanya judul ya, keyword atau tema sejenis gitu. Nah, saat pembaca melakukan penelusuran, ya tadi ya yang saya jelaskan misalnya melalui PsycInfo, Google Scholar, mungkin kita cari lewat beberapa jurnal-jurnal online seperti JSTOR, EBSCO, ProQuest, dan banyak lagi yang lain gitu ya. Nah, kita kan akan mengetik kata kunci itu. Nah, itulah fungsinya kita menentukan secara tepat kata kunci yang akan digunakan untuk menggambarkan riset kita itu sebetulnya tentang apa sih gitu. Dan kata kunci haruslah bersifat formal,
bisa menggunakan akronim selama akronim tersebut memang istilahnya well known atau istilah yang umum digunakan di dalam kajian atau bidang ilmu tersebut. Dan yang keempat, di sini manual APA tidak membatasi jumlah kata dalam kunci. Kalau mengikuti manual APA tidak membatasi jumlah kata dalam kunci. Namun umumnya memang hanya terdiri dalam rentang 3 sampai 5 kata atau frase kata. Dan sebagian menyarankan urutan kata kunci itu berdasarkan urutan abjad huruf awal gitu ya. Jadi hurufnya nanti kita lihat di contoh saja. Kalau abjad huruf awalnya mana yang lebih dahulu, maka kita susun berurutan seperti itu. Namun sebagian lagi menggunakan metode yang berbeda gitu ya, yaitu berdasarkan kronologi presentasinya dalam abstrak. Jadi mana dulu yang dibahas nih di dalam abstrak. Mana dulu yang lebih dominan atau lebih krusial sebagai core dari penelitian itu sendiri, maka itu yang dituliskan. Nah, sekali lagi ini mengikuti gaya selingkung atau aturan dari setiap editor atau pengelola dari jurnal yang akan kita masuki. Nah, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pendahuluan. Nah, ini saya rasa sangat penting ya teman-teman, bukan hanya untuk membuat laporan riset eksperimental saja gitu, tapi nanti juga ketika kalian membuat misalnya skripsi gitu ya, atau karya-karya ilmiah yang lain gitu. Nah, ini sebetulnya logiknya sama. Nah, oke, di pendahuluan, di bagian pendahuluan itu terdiri atas beberapa hal ya, kita lihat di situ. Yang pertama adalah latar belakang. Ya, yang pertama adalah latar belakang, yang berikutnya adalah rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat riset. Dan pendahuluan ini bisa disajikan terpisah, bisa juga tidak, gitu ya. Pendahuluan ini menjadi hal yang penting gitu, karena orang akan membaca dulu di bagian ini gitu ya. Kira-kira penelitian ini seberapa sih impact-nya gitu ya, atau menariknya. Nah, itu akan dibaca dulu dari pendahuluan. Ini sebagai pintu gerbang untuk masuk ke bagian yang lain gitu. Orang akan baca lagi nggak sih next step-nya gitu. Nah, di sini pada yang pertama tadi pada latar belakang ya. Nah, pada latar belakang itu akan lebih mudah jika dimulai dengan konteks dari gejala yang ingin diukur. Oke, jadi kita harus menjelaskan dulu urutannya itu sebaiknya berangkat dari variabel terikat atau variabel tergantung kita apa. Oke, kemudian bisa dimulai dengan paparan dari area umum yang diteliti, baru kemudian masuk ke penjelasan tentang konteks yang lebih spesifik dari area tersebut. Nah, contohnya pada riset tentang emosi afektif kemarin ya, atau REPAFEK, ada konteks bahwa riset terdahulu dengan basis biologis yang terukur, yaitu alat biomarker, menunjukkan bahwa manusia itu tidak pernah bisa bertindak sepenuhnya rasional, karena aspek kognisi selalu diwarnai aspek emosi atau afek. Nah, ini salah satu contoh dari konteks umum yang kemudian akan membawa kita bisa lebih spesifik nanti dalam riset kita itu atau topik riset kita sendiri itu. Nah, selanjutnya oke, masih di pendahuluan. Nah, setelah menjelaskan area umum dan konteks spesifik riset, peneliti bisa langsung memperkenalkan masalah yang ingin dijawab dalam, atau istilah kita adalah pertanyaan penelitiannya apa sih gitu. Di dalam riset itu pasti kita mengajukan pertanyaan yang kemudian nanti akan menjadi hipotesis gitu ya, dijawab dengan bentuk hipotesis penelitian. Nah, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah kita tuh sebetulnya apa sih gitu. Nah, ini masuk juga di dalam pendahuluan ya, setelah latar belakang. Inkonsistensi dalam temuan riset terdahulu
itu tidak boleh dijadikan satu-satunya alasan peneliti memilih variabel bebas tersebut atau variabel independen gitu ya. Jadi adanya inkonsistensi, misalnya beberapa penelitian mengatakan bahwa misalnya ya dalam contoh misalnya seperti yang saya bahas minggu lalu, bahwa pelatihan konseling akan mampu secara efektif meningkatkan keterampilan microskill konseling pada mahasiswa. Sebagian penelitian lain mengatakan tidak, misalnya gitu. Nah, inkonsistensi ini tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan mengapa kita meneliti lagi hal tersebut, gitu ya. Nah, kita harus cari juga hal-hal yang lain yang lebih kuat gitu ya, sehingga kenapa kok penting sekali kita meneliti topik tersebut. Kemudian di dalam tinjauan pustaka, pustaka yang digunakan itu harus relevan dengan riset peneliti. Jika banyak pustaka, maka bisa dirangkum saja aspek-aspek yang krusial dan esensial. Contohnya, literatur psikologi mengenai emosi afek umumnya berfokus pada tingkat proses tersier. Itu ya. Nah, ini bisa kita ringkas saja, jadi nggak perlu semuanya kita masukkan dengan jabaran deskriptif yang panjang, tapi kita temukan jawaban ini atau bahasan ini, argumentasi ini adalah dari berbagai literatur. Nah, kita tinggal rangkum saja kalimat umumnya apa, baru kemudian kita tuliskan bahwa, oh hasil seperti ini nih, yang selaras dengan ini adalah dikemukakan oleh si A tahun berapa, si B dalam artikel yang dipublikasikan tahun berapa, si C dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian peneliti perlu membuat kajian eksplisit antara pustaka yang dikaji dengan metode yang dipilih untuk risetnya sendiri. Gitu ya. Kajian eksplisit antara pustaka yang dikaji atau referensi-referensi yang kita gunakan, teori-teori yang digunakan, dengan metode yang akan kita gunakan dalam riset kita. Nah, peneliti perlu memasukkan pertanyaan, tadi ya, pertanyaan penelitian, atau masalah. Jadi masalah ini adalah gap atau kesenjangan antara teoritis atau kondisi ideal dengan kondisi empiris gitu. Kemudian juga keterbatasan dari studi terdahulu. Ini bisa menjadi sebuah argumen yang kuat yang mendasari kenapa kok penelitian serupa tapi agak berbeda itu perlu dilakukan. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, ya, akan tetapi satu hal yang hingga kini masih menjadi persoalan adalah apakah bla 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 bla. Nah, ini untuk menekankan argumentasi kenapa penting kita melakukan penelitian kita ini gitu. Yang kedua, kita berangkat dari tadi ya keterbatasan hasil studi sebelumnya. Kelemahan mendasar dari metode riset sebelumnya adalah seperti ini. Itulah mengapa kita meneliti di topik yang sama tetapi dengan metode yang lain atau berbeda. Atau yang ketiga contohnya, meskipun demikian, ada inkonsistensi dalam argumen yang diajukan oleh peneliti sebelumnya, bla 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 gitu. Jadi ini hanya beberapa contoh atau template kalimat argumentatif gitu ya untuk menyampaikan kenapa kok perlu dilakukan penelitian tersebut. Oke, setelah tadi ya judul, abstrak, kemudian pendahuluan, maka kita lanjutkan pada bagian metode. Nah, di bagian metode ini memberi gambaran yang spesifik mengenai apa yang akan peneliti lakukan dalam risetnya atau apa yang peneliti sudah lakukan dalam risetnya. Sehingga peneliti lain yang mungkin nanti tertarik ingin mereplikasi itu bisa mengikuti prosedur berdasarkan bacaan yang sudah kita berikan tadi, laporan kita atau artikel kita gitu. Nah, ada beberapa subbagian di dalam metode ya. Yang pertama adalah desain. Jadi desain eksperimen kita atau desain penelitian kita tuh apa, seperti apa, bagaimana. Yang kedua adalah partisipan penelitian kita. Siapa sih gitu ya?
Dan tidak hanya siapa, sebetulnya juga secara eksplisit menjelaskan mengapa kita memilih partisipan tersebut. Yang ketiga adalah prosedur. Nah, prosedur ini berisi tentang tata cara, alur, detail dari bagaimana penelitian itu kita eksekusi. Yang keempat, instrumen atau aparatus. Jadi instrumen ini bercerita tentang tools-tools, berbagai tools pengukuran, berbagai tools induksi, berbagai tools perlakuan yang kita gunakan dalam riset kita. Dan yang kelima itu adalah teknik analisis datanya. Oke, subbagian desain penelitian kita lihat lebih lanjut di sini ya. Yang pertama tadi desain. Jadi desain penelitian kita apa? Minggu lalu juga sempat kita review lagi ya tentang desain ya, misalnya within subject design atau between subject design, atau kita pakai keduanya atau mixed method atau hybrid method. Nah, yang kedua, perlakuan atau kondisi yang kita berikan. Ya, kemarin juga kita bahas ya, perlakuannya apa saja atau level of treatment-nya apa saja. Nah, ini kita berarti menjabarkan perlakuan atau manipulasi dari variabel independen yang kita gunakan. Dan yang ketiga adalah variabel terikat atau variabel yang kita ukur apa dan bagaimana cara kita mengukurnya. Yang keempat, jika terdapat lebih dari satu variabel bebas ataupun dalam satu variabel bebas memiliki lebih dari satu kondisi perlakuan, ya seperti modul 2 kita kemarin ya. Nah, maka rinci atau detail dari alur perlakuan itu harus juga dijelaskan dalam bentuk bagan maupun bentuk lainnya. Gitu. Nah, ini saya berikan salah satu contohnya, misalnya ini adalah desain penelitian eksperimen ya. Ini juga kemarin saya jelaskan. Ya, ini penelitian tentang working memory yang dilakukan oleh kakak tingkat kalian ya, yang sudah lulus ya. Ini penelitian tentang working memory dengan pemberian kompleks tes PAN gitu ya, rentang tugas yang kompleks. Nah, di sini ada pemrosesan tugas atau pemrosesan informasi penugasannya itu ada dua macam, yaitu single task dan multitask. Itu ya. Jadi di sini ada berapa perlakuan? Nah, di sini ada satu variabel independen atau variabel bebas dengan 3 kondisi perlakuan. Kenapa? Ya ini. Yang perlakuan pertama adalah diberikan single task saja. Perlakuan yang kedua adalah diberikan multitask. Tapi multitask ini juga ada 2 perlakuan atau 2 jenis gitu ya. Multitask task switch, jadi switching dia ya dengan pola ABAB. Jadi diberikan instruksi mengerjakan tugas A, kemudian diberikan instruksi mengerjakan tugas B, kembali lagi ke A, kembali lagi ke B, dan seterusnya gitu. Sedangkan dia juga masih diberikan penugasan yang utama tadi di sini ya. Nah, yang kondisi perlakuan ketiga itu juga dari multitask, tapi dengan tipe atau model task repetition atau repetisi. Jadi polanya adalah AA, BB seperti itu, tapi multitask gitu. Kalau single task ya benar-benar hanya satu penugasan gitu ya, A saja atau B saja. Nah, kemudian kita lihat lebih detailnya di sini. Jadi ada berapa kelompok perlakuan? Tadi ada 3 ya. Ada 2 kelompok eksperimen dan 1 kelompok kontrol. Kelompok kontrolnya yang mana? Kelompok kontrolnya adalah yang single task ini, gitu ya. Desainnya cuma A, desain semua, gitu. Nah, kita manipulasinya menggunakan ini ya, frame-nya Auspen dari Unsworth, Schrock dan kawan-kawan ya. Jadi Auspen itu Automatic Operation Span Task itu. Nah, desainnya seperti ini tadi sudah dijelaskan, ini detailnya ya. Jadi polanya adalah urutannya seperti ini gitu ya. Kalau di experimental group atau kelompok eksperimen 1 ya ini
Jadi L tuh maksudnya perlakuannya. Jadi ya perlakuannya ini L tuh letter atau huruf gitu ya. Ini adalah picture. Jadi tugasnya memang multitask itu adalah menghafalkan huruf dan juga membuat puzzle dalam bentuk pictorial gitu. Nah, jadi tugasnya seperti ini urutannya ya. A, B, A, B gitu ya. Jadi ini dulu, kemudian ini, diberi tugas lagi yang ini, diberikan tugas yang ini, dan seterusnya. Nah, ini waktunya juga singkat sekali gitu ya, jadi harus pindah-pindah dalam waktu yang singkat untuk menyelesaikan semua tugas, tapi secara selang-seling. Nah, kelompok eksperimen kedua itu polanya lebih sederhana meskipun multitask gitu ya. Jadi huruf, gambar gitu ya, huruf, gambar, dan seterusnya. Nah, tapi polanya AA, BB. Nah, pada kelompok kontrol itu ya hanya satu tugas tadi yang kita bahas. Nah, ini salah satu contoh desain eksperimen. Nah, kemudian bagian metode lainnya yaitu subbagian partisipan. Pada bagian partisipan, ini bercerita tentang sampel riset kita. Siapa sih pihak-pihak yang berpartisipasi? Siapa yang menjadi eksperimenter? Siapa juga misalnya aktor lain seperti kalau kita punya confederate atau orang yang berperan sebagai aktor dalam eksperimen. Nah, tapi memang bagian-bagian ini jangan disebutkan di bagian partisipan. Jadi partisipan itu adalah betul-betul yang menjadi subjek penelitian kita, gitu ya. Nah, fokus pada siapa partisipannya dan bagaimana memperoleh partisipan. Ya, jadi misalnya kita melakukan pemerolehan partisipan itu bagaimana caranya? Menggunakan random sampling kah atau non-random sampling kah gitu ya. Kalau non-random sampling pakai yang mana? Kuota sampling kah atau pakai stratified atau pakai cluster random sampling misalnya gitu ya. Atau pakai purposive sampling. Nah, itu adalah hal-hal yang kita jelaskan di dalam partisipan. Jadi selain siapa sih yang menjadi partisipan atau sampel penelitian kita, lalu bagaimana cara kita, teknik kita untuk mendapatkan partisipan tersebut. Dan spesifiknya ya, seperti jumlah serta karakteristik demografis dari partisipan. Itu perlu diceritakan di bagian ini. Dan terkait jumlah, itu kita juga harus menjelaskan dasar kita memperoleh jumlah tersebut gitu. Misalnya kita menggunakan sekian partisipan. Nah, argumentasinya apa gitu. Nah, misalnya ini berdasarkan pengukuran menggunakan G-Power, misalnya gitu ya. Atau kita menggunakan teknik analisis yang lain. Nah, itu sebaiknya juga dituliskan sumber yang kita gunakan itu versinya siapa. Misalnya rumus tertentu gitu ya. Kalaupun kita pakai G-Power, maka ya kita harus juga tuliskan sumber G-Power itu, artikel yang menjelaskan tentang G-Power itu versi siapa tahun berapa gitu, sehingga itu memberikan justifikasi dan juga orang lain bisa melakukan pengecekan apakah memang penghitungan sampel kita itu benar gitu. Dan selanjutnya jika jumlah partisipan pada awal direncana itu ya, itu berbeda dengan jumlah partisipan final yang kemudian datanya diolah. Jadi misalnya perbedaan jumlah partisipan tuh bisa aja misalnya gini, kita open recruit nih, sudah buka pengumuman siapa yang tertarik jadi partisipan. Yang daftar misalnya 100 orang. Nah, ternyata yang akhirnya sampai ikut itu hanyalah 90 orang misalnya. Nah, itu kan berarti ada perbedaan. Belum lagi dari 90 orang ini, ternyata yang sampai akhir mengikuti ya misalnya itu hanya 85 orang misalnya. Nah, beda lagi kan datanya. Nah, dari 85 orang, ternyata yang hasilnya bisa diinterpretasi atau digunakan, artinya dia memang menjawab dengan sungguh-sungguh dan lengkap jawabannya, misalnya gitu ya, responnya itu lengkap, bisa kita analisis, misalnya hanya 80 orang. Nah, berarti turun lagi jumlahnya. Nah, maka kita juga perlu memberikan penjelasan kenapa kok seperti itu. Apa yang membuat terjadi perbedaan jumlah antara awal dan akhir.
Itu. Atau misalnya gini, pada sebuah artikel riset yang pernah saya baca tentang contoh-contoh terapi ya, misalnya untuk mengatasi gangguan kondisi mental misalnya ya. Kita menggunakan terapi konseling CBT dan versi yang misalnya terapi yang lain gitu ya. Ada beberapa jenis terapi diperbandingkan gitu. Nah, karena riset ini adalah riset yang durable atau berjangka lama gitu ya, awet gitu ya, butuh waktu lama. Jadi 1 tahun dan sesi konseling ini misalnya dilakukan setiap seminggu sekali dan itu harus hadir gitu. Nah, akhirnya apa? Jumlah partisipan yang benar-benar bisa berkomitmen ikut itu menjadi berkurang banyak gitu ya. Tidak semua orang sanggup untuk mengikuti sampai akhir atau bersedia mengikuti sampai akhir. Nah, maka kita harus berikan penjelasannya. Berikutnya, laporkan juga prosedur seleksi partisipan. Nah, tadi ya, cara perekrutannya seperti apa? Kita mungkin mempublikasikan informasi ini lewat media apa, kepada sasaran atau segmennya siapa, apakah menggunakan poster, sosial media, gitu ya. Lalu apakah mereka mendaftar secara volunteer, gitu, atau sukarela, atau ini agak enforce gitu ya, terpaksa gitu. Karena di situ misalnya menjadi paket atau bagian dari mata kuliah tertentu oleh dosennya. Dosennya kebetulan meneliti dan semua mahasiswanya diminta untuk berpartisipasi. Nah, itu harus diceritakan dan jenis insentif yang diterima. Apakah partisipan yang mengikuti penelitian itu mendapatkan insentif tertentu? Itu pun harus diceritakan gitu ya. Yang final adalah paparkan detail cara alokasi partisipan ke dalam kondisi eksperimen dan kontrol atau bagaimana kita menempatkan partisipan kita, misalnya kita punya 100 partisipan. Nah, ceritakan juga bagaimana kemudian 100 partisipan ini ditempatkan dalam kelompok-kelompok penelitian kita. Contohnya tadi misalnya saya adalah penelitian mahasiswa tadi ya, yang menggunakan kompleks taspen, maka ada 3 kondisi perlakuan ya. Kebetulan waktu itu jumlah partisipannya sekitar 48 orang. Nah, 48 ini bagaimana menetapkan si A, si B, si C ini ke 3 kelompok perlakuan yang berbeda gitu ya. Apakah menggunakan model undian, apakah menggunakan seperti kemarin saya jelaskan matching gitu ya, memasangkan berdasarkan kriteria tertentu, ataukah menggunakan model undian tapi menggunakan software tertentu seperti randomizer gitu, atau menggunakan picker wheel. Nah, itu apapun itu harus kita ceritakan. Dan selanjutnya adalah bagian instrumen. Pada bagian instrumen, ini berisi penjelasan mengenai peralatan yang digunakan untuk memperoleh data eksperimen. Istilah lainnya mungkin aparatus ya, yang lebih familiar juga, atau lebih disarankan untuk menyebut misalnya apa yang kita gunakan dalam riset tersebut. Kalau misalnya pakai PsychoPy seperti teman-teman kemarin, berarti ada perangkat apa saja sih, aparatusnya apa saja. Nah, itu kita sebut aparatus ya, misalnya komputer, softwarenya apa gitu ya, speknya bagaimana, kamera, misalnya tadi headphone ya, kemudian lagi misalnya kita pakai paper pensil ya, ada apa saja yang kita gunakan gitu ya. Pun kita pakai soft file ya berarti aparatusnya apa saja kemudian yang kita gunakan. Nah, itu perlu semuanya diceritakan di dalam bagian aparatus atau instrumen. Sedangkan istilah material ya, berbeda dengan aparatus, itu lebih tepat digunakan untuk instrumen seperti ya, material ya, materinya apa? Misalnya pensil, ballpoint, kertas, nah itu ya, dan seterusnya. Nah, informasi mengenai peralatan dan struktur penyajian stimulus itu juga harus diuraikan secara lengkap. Sertakan juga skor reliabilitas respon partisipan saat mengikuti pre-testing, practice trials,
dan juga manipulation check-nya. Jadi artinya di bagian instrumen, namanya aja instrumen ya, termasuk juga alat ukur yang kita gunakan untuk mengukur variabel dependen atau variabel tergantung kita. Tuh ya. Jadi kalau pakai skala ya skalanya apa saja, punya siapa. Kalau sudah pernah dilakukan uji coba, hasilnya pun harus kita cantumkan di situ. Itu. Dan termasuk juga cek manipulasi atau manipulation check. Kita ceritakan apa saja sih yang menjadi manipulation check kita. Nah, bagian prosedur ini merupakan bagian yang dianggap paling sulit gitu ya bagi sebagian besar orang. Nah, kenapa paling sulit? Karena di situ kita harus menjelaskan proses dan interaksi kunci yang terjadi selama eksperimen berlangsung. Nah, pelaporannya, tiap tahapan eksperimen tetap harus mempertimbangkan bagian mana yang perlu diceritakan secara detail dan bagian mana yang tidak. Karena kalau diceritakan semua, tidak akan bisa memenuhi standar jumlah kata untuk satu laporan yang mengikuti kaidahnya gitu ya tadi. Karena bisa saja misalnya dalam satu artikel kita dibatasi hanya sampai maksimal 8.000 kata. 10.000 kata, 5.000 kata. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, peneliti bisa juga menambahkan informasi tentang isu etis dan cara mengatasinya. Pilot testing termasuk apa saja yang perubahan yang terjadi gitu ya. Kapan kita melakukan pretest, kemudian kapan kita melakukan trial, dan bagaimana kita mengukur manipulasi gitu ya. Itu semua yang penting-penting kita ceritakan. Untuk instruksi yang sangat ketat, sebaiknya lakukan saja paraphrasing. Jadi kalau instruksi kita panjang dan lebar, nah instruksi ini bisa kita lampirkan saja di bagian lampiran gitu ya. Tapi di bagian prosedur ya kita paraphrasing atau kita simpulkan secara singkat aja. Yang kemudian bisa kita lihat bisa further detail atau detail yang lebih rinci bisa Anda baca di lampiran sekian, nah, seperti itu. Nah, setelah prosedur, maka kita masuk ke bagian hasil dan diskusi. Di bagian hasil, berarti kita bercerita tentang hasil riset yang biasanya dilaporkan dalam dua bentuk data. Kalau yang pertama adalah datanya deskriptif, yang kedua adalah datanya inferensial. Nah, inferensial ini yang kemudian menjawab hipotesis penelitian kita atau pertanyaan penelitian kita. Urutan penyajian hasil juga perlu kita perhatikan. Awal paragraf dimulai dengan mengingatkan pembaca tentang data apa saja yang kita ukur. Ya, jadi tentang variabel terikat ini dijelaskan dulu sebelum kita menuliskan data atau hasil analisis data. Selanjutnya, tabel dan gambar itu disajikan pada bagian hasil maupun pada seluruh bagian laporan. Itu boleh, tapi tetap memperhatikan aturan atau kaidahnya. Jadi bahwa fungsi figur atau gambar ini adalah menyediakan informasi yang lebih detail mengenai apa saja yang sudah disajikan peneliti di dalam teks. Dan selanjutnya, diskusi. Pada bagian diskusi, hendaknya diawali dengan paragraf yang juga merangkum mengenai tujuan penelitian apa, hipotesisnya apa, dan temuan utama dari riset tadi apa. Jadi kita mengambil lagi apa yang sudah kita tuliskan atau memparaphrasing apa yang sudah kita tuliskan di bagian interpretasi hasil. Kemudian penjelasan mengenai sejauh mana kesesuaian data dengan prediksi peneliti atau pengujian hipotesisnya. Apakah hipotesis diterima atau hipotesis kita ditolak, gitu ya. Dan kenapa sampai hal itu terjadi? Jika sejalan, ya, maka peneliti bisa langsung mengulas kaitan antara temuan kita dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang juga selaras, gitu. Jadi artinya bahwa hasil riset kita itu memperkuat atau mendukung hasil riset misalnya yang pernah dilakukan oleh orang lain yang serupa. Namun jika ternyata hipotesis yang kita ajukan itu ditolak atau tidak sejalan,
Nah, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, menerima bahwa hasilnya memang tidak bisa diinterpretasikan, gitu ya. Ya kita harus siap gitu, bukan kemudian mencari-cari cara dalam tanda kutip manipulatif gitu ya untuk mengubah hasil gitu ya. Ya, tapi ya kita jelaskan aja apa adanya. Atau yang kedua, menginterpretasi temuan dari perspektif yang berbeda. Ya, kita lihat dari mungkin paradigma berpikir atau sudut pandang berpikir yang berbeda dari bagaimana kita awal men-set paradigma yang kita gunakan dalam menyusun hipotesis tersebut gitu. Misalnya kita bisa gunakan perspektif yang lain. Kalau misalnya kita menggunakan perspektif psikologi kognitif misalnya dalam mengkaji dan menyusun hipotesis itu, maka kemudian kita bisa melihat bahwa kita mungkin mengabaikan perspektif atau cara pandang misalnya dari sisi budaya gitu ya, atau dari sisi misalnya bukan psikologi kognitif gitu, yang tapi juga memang memiliki sumbangsi dalam menjelaskan mengapa variabel dependen kita bisa seperti itu gitu ya. Nah, di diskusi masih untuk mengulas temuan tambahan di luar temuan utama. Jadi, yang pertama adalah tentu menjawab hipotesis dulu, tadi dengan statistik inferensial. Setelah itu, kita juga bisa menambahkan hasil-hasil analisis tambahan yang tentunya harus mempertimbangkan juga relevansinya gitu ya. Ya, kita bisa lakukan di sini mempertimbangkan bagaimana misalnya data-data demografis yang kita temukan, apakah di situ ada hal-hal yang menarik atau temuan tambahan yang menarik bahwa misalnya faktor demografis itu bisa seperti jenis kelamin atau misalnya tingkat pendidikan gitu ya, atau misalnya latar belakang subjek yang berbeda itu menghasilkan atau menjadi variabel ekstraneus atau variabel yang perlu dikendalikan. Dan itu bisa dilihat dari hasilnya gitu ya. Ketika terjadi data atau hasil yang menjelaskan adanya perbedaan pada tadi misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan ternyata memiliki kemampuan multitasking yang berbeda gitu kalau kita pakai judul yang multitasking tadi ya, working memory. Nah, maka ya kita bisa masukkan itu sebagai analisis tambahan gitu. Atau kemampuan intelektual karena kita ukur juga sebagai variabel kontrol ya yang kita takut mencemari hasil penelitian kita gitu. Kemudian kita ulas, kita buat klasterisasi antara intelijensi yang termasuk tinggi, rata-rata dan kurang misalnya gitu ya. Dan ternyata ketika kita analisis tambahan gitu ya, ada perbedaan yang signifikan di situ gitu. Nah, itu bisa juga kita bahas sebagai temuan tambahan. Atau bisa juga kita membahas manipulation check dan pretesting ya, uji coba ya. Analisis misalnya ini di sini, analisis terhadap inefisiensi prosedur atau proses tersebut yang mungkin menyebabkan confounding variables yang tidak diduga atau variabel extraneous yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Hanya saja yaitu jangan dijadikan alasan utama kenapa hasil kita ditolak gitu ya. Oke, dan selanjutnya ringkas temuan menjadi kalimat langsung yang menjawab hipotesis kita atau masalah utama riset kita. Oke, itu kurang lebih mengenai gambaran bagaimana kita menjelaskan mengenai laporan hasil riset eksperimental yang sebetulnya kurang lebih dengan hasil riset yang lain ya sama, itu bagian bab-babnya sama, hanya memang dalam riset eksperimen ini kita harus lebih rigid atau lebih detail, lebih spesifik menjelaskan tentang tadi. Ada tambahan mengenai desain eksperimennya bagaimana, protokol kita dalam atau bisa instruksi kerjanya, prosedur kita melakukan eksperimen juga harus dituangkan secara jelas gitu ya. Jadi semuanya harus bisa kita ceritakan namun dengan cara yang singkat, padat, dan jelas gitu. Baik, itu saja untuk materi kali
ini ya, teman-teman jika ada pertanyaan boleh silakan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di Google Classroom dan juga di dalam komen melalui tayangan YouTube ini. Baik, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.